Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan rekaman suara dari Ibu tentang analisis data dan representatif data pada pendekatan kualitatif ya. Jadi ini jadi masing-masing pendekatan kualitatif itu akan ada cara untuk menganalisa datanya. Karena pendekatannya ada banyak ya, kemarin sudah Ibu jelaskan, ada 5 ya. Jenis-jenis pendekatan kualitatif dari fenomenologi sampai ke naratif. Jadi nanti ada caranya. Dan tapi cara ini secara umum hampir sama. Dan sama ya, bukan lagi hampir sama. Cara umumnya sama, mulai dari mempersiapkan data, mengorganisasikan data, kemudian mereduksi, dan membuat ringkasan, kemudian dipresentasikan. Itu secara umum sama semua, semua pendekatan. Ya, tapi nanti khususnya seperti apa pengucapan katanya itu berbeda dalam kalau studi fenomenologi apa penyebutannya, di etnografi apalagi jenis penyebutannya itu berbeda, tapi intinya maknanya sama. Ya, dari mempersiapkan data disiapkan dulu, misalnya yang punya rekaman, yang lain-lain tuh disiapkan. Ini bisa dibaca sekaligus 2 ya, dari kegiatan, kemudian di bawahnya ada kelompok-kelompok organisasi data, pembacaan memo, penjelasan, klarifikasi, representatif, visualisasi ya. Jadi mempersiapkan data itu datanya disiapkan dulu, maksudnya data-data ya dari wawancara, dari dokumentasi atau dari hasil observasi, itu datanya disiapkan. Oh, dari rekamannya ini ada rekamannya, atau fotonya ada fotonya. Nah, itu disiapkan semua. Baru diorganisasikan datanya. Organisasi data itu di bawah ada ya file data. Nah, file data yang dari rekaman, ada filenya, udah ada semua. Nah, file-file itu dalam bentuk teks wawancara ya kan. Kalau wawancara itu dalam bentuk teks, dalam bentuk transkrip ya, atau nanti kalau ada foto-foto, nah itu sudah dikelompokkan ya. Jadi dikelompokkan, diorganisasikan. Oh, ini nih hasil wawancara dari informan A, ini informan B, ini fotonya, ini udah dikelompokkan masing-masing. Nah, itu diorganisasikan datanya. Kemudian nanti baru mereduksi data. Arti dari reduksi data itu adalah jadi mengecilkan datanya menjadi sebuah tema-tema yang saling berhubungan melalui proses coding. Jadi coding itu mereduksi ya, jadi memberikan kode-kode. Ya, misalnya coding ini mulai dari kata kunci, kemudian kategori. Itu ada ya di konteksnya, kata kunci, kemudian kategori, baru nanti ataukah dia ada perbandingan atau nanti dia langsung ke subtema sampai ke tema. Ya. Kemudian ada selanjutnya sudah direduksi, itu adalah membuat ringkasan. Nah, atau membuat dengan ringkasan. Jadi kalau direduksi kemudian diringkas, bahwa hasil dari 5 informan didapatkan data bahwa semuanya mengerti tentang penyakit A gitu loh. Nah, nanti itu ada sebuah ringkasannya. Kemudian dipresentasikan. Nah, tadi kalau kita sudah membentuknya menjadi coding, jadi kita sudah ada kata kunci, sudah dapat kategori. Nah, kata kunci, kategori sampai ke subtema dan tema, nah itu dibentuk dalam bentuk kerangka. Nah, kerangka dipresentasikan atau itu pohon matriks ya. Jadi representatifnya, visualisasinya dilihat dalam pohon matriks atau kerangka tema atau data misalnya ada diagram ataupun dalam bentuk chart, pie chart ya, yang itu ya. Bisa juga dilakukan di kualitatif, tapi dia bukan angka ya, tapi dia masih dalam bentuk kata-kata. Hal wajib yang dilakukan peneliti ketika melakukan analisis data, jadi dia melakukan abstraksi data. Ada proses coding tadi yang Ibu jelaskan, reduksi data. Proses coding dari mulai dia menentukan kata kunci, jadi dari satu kalimat itu nanti dia menentukan kata kuncinya yang apa. Misalnya saya penyakit, nanti Bu kirimkan contohnya ya, contoh membuat kerangka tema. Nah, misalnya dia mengatakan bahwa saya merasa tidak suka dengan si A karena misalnya dia sombong. Nah,
Jadi kan ada kata kuncinya. Kalau saya merasanya nggak usah dibuat kata kunci, berarti tidak suka, sombong. Kata kunci itu kata yang penting, yang bermakna, yang bisa kita ambil. Jadi tidak suka, sombong, itu kan kata kunci. Jadi tidak usah dibuat saya merasa tidak suka dengan dia, gitu kan. Dengan dia dan dengan dia dan saya tidak suka, saya merasa itu kan itu hanya penambah keterangan. Jadi kalau kata kuncinya berarti dia tidak suka. Intinya dia tidak suka. Kemudian karena apa? Karena dia sombong. Nah, itu kata kunci dikelompokkan. Ini penting, tidak suka. Ini sombong. Sombong juga penting. Itu dijadikan kata kunci. Setiap kalimat yang dibicarakan atau dari hasil wawancara itu diambil kata kuncinya masing-masing. Seperti itu. Nah, nanti sudah dari kata kunci, dari masing-masing kata kunci tersebut kalian menentukan kategori. Jadi mengelompokkan kata kunci. Oh, ini tidak suka. Informan B mengatakan apa nih? Suka. Nah, itu kan tidak suka dan suka itu sekategori. Oh, alasannya apa? Sombong. Oh, dia mengatakan alasannya misalnya apa ya? Oh, dia itu suka ngomongin orang. Nah, gitu. Berarti suka membicarakan orang lain. Nah, itu kan dikelompokkan, suka dan suka dalam beberapa informan dikelompokkan. Kategori, oh berarti ini nanti dibentuk menjadi kategorinya adalah yang suka tidak suka itu adalah persepsi terhadap si A gitu kan. Kemudian nanti yang kata kunci sombong dan suka membicarakan orang lain. Oh berarti itu alasan persepsi terhadap si A. Nah, itu loh. Nanti itu dikelompokkan. Jadi dapat kategori. Nah, dari persepsi terhadap si A, kemudian itu kategori ya, persepsi dan alasannya tadi itu kategori. Nah, dari kategori ke kategori kelompokkan lagi. Itulah nanti mendapatkan tema. Tapi mungkin kalau misalnya masih bisa dijabarkan lagi di kategori itu, masih bisa terbentuk dalam hal yang banyak, jadi kategori menjadi subtema. Subtema nanti baru menjadi kelompok-kelompok kecil menjadi tema. Nah, ya. Jadi itulah nanti proses untuk mempresentasikan penelitian kualitatif. Proses codingnya ya sampai ke kerangka tema. Sampai mana tadi? Ini ya, coding, membuat tema atau kategori, oke sudah jelaskan, dan penulisan memo. Memo itu catatan lapangan ya, catatan lapangan. Catatan lapangan itu yang kemarin Ibu jelaskan bahwa gambaran secara detail mengenai proses wawancara yang kita lakukan, baik itu fisik, verbal, maupun non-verbal ya, sudah jelaskan. Kemudian nanti misalnya dari itu wawancara mendalam dengan masing-masing informan. Misalnya kalian melakukan FGD nih, FGD juga dilakukan. Bisa triangulasi kan, triangulasi dengan dokumentasi, data dokumentasinya dijelaskan di checklist observasi ya kan. Observasi misalnya nih, observasi FGD dan wawancara mendalam. Nah, data ini semuanya dianalisis. Di observasi itu berarti checklist observasinya dibuat. Kemudian nanti ada wawancara mendalam tadi membuat transkrip ya. Dikelompokkan masalah pertanyaan, kemudian jawaban masing-masing informan. Kemudian nanti baru di FGD, nah itu nanti masing-masing jawaban dari informan yang dalam fokus grup diskusi itu juga dibuat transkripnya masing-masing jawabannya. Nah, nanti masing-masing jawabannya itu baik dari wawancara mendalam maupun dengan FGD itu semua diambil kata kuncinya ya. Sampai terbentuklah ke kerangka tema. Oke, melakukan interpretasi data. Ya ini ya, interpretasi data itu seperti melakukan presentasi. Jadi menjelaskan kerangka tema yang sudah didapatkan. Ini ya, kalau analisis data hasil observasi. Kalau hasil observasi itu ya kronologisnya seperti apa, kata kuncinya seperti apa, lokasi, pengelompokan data, fokusnya seperti apa. Jadi dijelaskan kalau tahap observasi itu seperti apa kronologis atau cerita dari kalian mengobservasinya. Kemudian nanti tetap ada kata kuncinya atau checklistnya ya, lokasi tempat mengobservasi itu di mana. Kemudian nanti dikelompokkan hasil observasi masing-masing informannya. Kemudian
Ini berdasarkan pendekatannya ya. Analisis pendekatan pada fenomenologi. Nah, ini esensi fenomena dalam kotak-kotak ini ya. Ada bracket pribadi, kemarin sudah Ibu jelaskan, bracket yang ini menahan persepsi peneliti terhadap jawaban dari informan. Jadi kalau dia mengatakan jawaban yang salah, misalnya kita tahu bahwa pengertiannya bukan itu, ya kita nggak boleh menyetop pembicaraannya. Tapi tetap menulis apa yang dibicarakan oleh atau apa yang dijawab oleh informan ya. Kemudian pernyataannya signifikan, unit makna, deskripsi, teks wawancara, deskripsinya terstruktur ya. Ini pernyataan signifikan artinya ya pernyataannya itu yang benar, berarti yang sesuai dengan penelitian kita. Jadi jangan sampai misalnya kita membahas tentang penyakit apa, tentang pengalamannya tentang penyakit apa, terus kalian menjawabnya dengan apa ya maksudnya gini loh. Jadi kalau misalnya kita nanya tentang si A, oh dia jawabnya tentang si C gitu loh. Jadi kan nggak nyambung. Jadi yang tidak nyambung itu ya tidak usah dibuat di dalam hasil penelitian kalian. Jadi disingkirkan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan penelitian. Kemudian nanti baru ke unit makna. Unit makna ini seperti membuat proses coding tadi ya. Jadi sampai dia membentuk suatu kerangka tema. Jadi dideskripsikan teksnya, strukturnya yang benar, dikelompokkan secara benar. Nah, itu nanti baru bisa mendapatkan kerangka tema yang baik. Kalau analisis data pada pendekatan grounded theory, ini agak berbesar dikit. Grounded theory, jadi ada deskripsi teorinya. Ini teori ya, jadi harus seperti Ibu membahas tugas kalian, ini kalau pakai grounded theory, jadi ada teori yang mendasari ya. Dan hasil apa sih, teori baru apa yang didapatkan. Nah, jadi deskripsi tentang teori yang dijabarkan. Pertama adalah dengan coding terbuka. Coding ini proses coding maksudnya terbuka ya, diketahui ya. Jadi maksudnya gini biar mudah memahami. Jadi kita pilih-pilih datanya, kemudian disusun, dikasih label atau kode. Jadi hampir sama sebenarnya dalam pengelompokan organisasi seperti wawancara mendalam. Jadi dikelompokkan, oh ini masuk ke coding ini. Nah, dia jadi memberikan label-label atau kode pada kalimat atau baris-baris per kata. Jadi dia ada kodenya, kemudian nanti ada pengkodingan berporos. Nah, di pengkodingan berporos ini dia seperti membentuk kategori. Nah, jadi label-label tadi sebenarnya sama ya semuanya, tapi ini penyebutannya aja yang berbeda. Jadi kalau di bagian fenomenologi itu kan jadi dia ada unit makna, poros, ini istilahnya saja. Jadi ada kategori coding terbuka dalam istilahnya yang secara umumnya itu adalah kata kunci, kemudian nanti coding berporos itu adalah membentuk suatu kategori ya. Kategorinya ya dikelompokkan. Nah, pengkategorian grounded theory ini sudah ditetapkan oleh teorinya bahwa dia ada berdasarkan penyebab, berdasarkan konteksnya, strateginya, konsekuensinya. Nah, ini sudah ada ranah-ranah yang kita harus isi di dalam kolom-kolom ini. Bukan lagi kita mikir sendiri tentang kategorinya ya. Misalnya kan kita berpatokan dengan teori. Jadi pengelompokannya tidak kita mikir sendiri, nanti kategorinya apa, tidak sama dengan fenomenologi. Tapi kalau untuk grounded theory ini harus sudah terarah. Jadi pengkategoriannya apakah dia dimasukkan sebagai penyebab, atau dia ini konteksnya, ataukah strateginya, ataukah ini konsekuensi dari teorinya. Nah, ini yang menjadi perbedaan ya. Kemudian nanti ada kategori seleksi. Ya, ini adalah pengkodean pembeda. Jadi peneliti ini menyeleksi di antara hubungan masing-masing kategori.
Jadi kategori ini menghubungkan kategori antara satu kategori ke kategori yang lain. Nah, ini dibentuklah, dapatlah menjadi suatu konsep atau tema. Hampir mirip ya. Jadi ada hubungan, validasi hubungan masing-masing kategori ini nanti dibentuk menjadi suatu tema. Kemudian analisis pada pendekatan etnografi. Hampir mirip semuanya ya, cuman beda aja kata-katanya, ada lensa teorinya. Ya, lensa teorinya itu ya berdasarkan teori seperti apa sih budaya ini, kemudian dideskripsikan budayanya. Ya, ada gambaran budaya-budayanya. Kalau wawancara mendalam tadi kan hasil dari wawancara mendalam apa yang dikatakan. Nah, ini budayanya ini dideskripsikan secara lengkap. Ya, baru dianalisis. Dianalisis ya sama seperti pembentukan coding tadi yang pertama, yang fenomenologi tadi. Kemudian nanti baru seperti apa sih isu-isu lapangan pada potret budayanya. Nah, isu-isu ini akan menimbulkan interpretasi atau pendapat baik dari wawancaranya ya, proses wawancara, pendapat dari informannya. Nah, jadi ini ada pengaruh etnografi ini hasilnya adalah pengaruh pendapat antara pendapat dengan analisis yang sudah kita dapatkan pada hasil penelitian. Sama semuanya, dia pakai kerangka tema ya. Jadi intinya sama, cuman perbedaan penyebutan saja. Ya, studi kasus bersama studi kasus itu berarti dengan konteks kasus, kemudian deskripsinya, analisis tema kasus. Jadi ada kasusnya dulu nih, konteksnya apa, deskripsinya, penjelasannya seperti apa, analisis tema ya. Temanya ini dari coding kata kunci sampai ke tema, sama semuanya ya. Kemudian analisis temanya silang kasus. Nah, apakah antara tema 1 bisa disilang dengan tema 3? Nah, antara tema-tema ini apakah bisa digeneralisasikan menjadi satu kasus inti, jadi satu tema besar. Jadi bukan, misalnya kalau wawancara mendalam itu kan fenomenologi bisa mendapatkan beberapa tema. Jadi kalau misalnya yang teori, dia hanya butuh satu teori yang bisa didapatkan, atau beberapa teori juga bisa sesuai dengan jenisnya ya. Nah, kalau untuk studi kasus ini hasil akhirnya itu misalnya perbandingan antara satu kasus, 2 kasus, atau berapa banyak kasus, berarti hasil akhirnya itu maka harus digeneralisasikan jadi satu kasus pokok utama. Terus kalau pada pendekatan naratif, ini naratif sama fenomenologi hampir sama. Dia menjelaskan pengalaman semua, tapi apakah dia berurutan menceritakan kronologis ataukah dia pengalaman yang punya makna, yang memaknai masing-masing kronologis kejadiannya. Nah, itu ya. Itu kata kunci antara perbedaan fenomenologi dan naratif. Nah, ini kisahnya ini dikronologiskan dari puncak sampai kejadian atau dari awal sampai dia puncak kejadian. Nah, baru diplotkan seperti apa sih karakter kejadiannya, keadaannya, masalahnya. Nah, baru nanti dia dikategorikan menjadi dimensi ruang. Ini dimasukkan dalam interaksi, ini kontinuitas, ini situasi. Nanti membentuk satu tema-tema. Sama seperti grounded teori. Jadi ada pedoman untuk mengelompokkan menjadi suatu kategori ya. Nah, ini sudah, nanti Ibu akan tampilkan juga contoh membuat transkrip dan kemudian contoh membuat kerangka tema ya. Ibu jelaskan sekalian. Tunggu sebentar. Oke, ini ya. Ini contoh dari matriks. Nah, ini contoh matriks. Jadi matriks ini dengan mengumpulkan pertanyaan masing-masing jawaban masing-masing informan. Informan 1 apa, informan 2 apa, itu ditulis semua ya. Ini masih dalam matriks. Jadi tapi matriksnya disesuaikan dengan penelitian. Tadi kalau ditanya tentang A, kalau dia jawabnya B, sangat jauh berbeda. Ya, gak usah dimasukkan. Tapi kalau ditanya tentang A, misalnya A-nya itu persepsinya, tapi dia jawabnya tentang tidak sukanya, menjelaskan sampai detail-detailnya, ya itu diambil ya.
tapi masih tentang di ranah penelitian. Kalau dia sudah jauh banget ya nggak usah diambil, tidak termasuk lagi di penelitian. Ini contoh matriksnya. Kemudian nanti ada contoh tentang analisa datanya. Nah, ini bagaimana Ibu membuat kata kunci dari kategori, kemudian subtema sampai ke subtemanya lagi, subtema sampai ke tema. Ya, jadi ini buka tekun biasa shock siapa yang menjawabnya, ada berapa informan, cemas ya berapa informan. Nah, ini tabel analisa datanya. Nah, nanti Ibu akan mengambil kategorinya apa nih, atau bisa disubtemakan apa nih. Kalau dia bisa langsung ke subtema, oke. Kalau tidak, ini ada contohnya ini kan. Ini ada misalnya yang ini, yang warna obat. Ini yang kolomnya penuh ini ya. Kolom penuh. Kalau ini kan kolomnya ada yang bolong-bolong nih. Yang atas, subtemanya kosong, artinya dia langsung ke subtema. Kalau dari misalnya sudah terbentuk subtema, ternyata subtema ini bisa balik lagi ke subtema, belum menjadi tema, tapi masih ada panjang lagi. Ya udah, ini dibuat menjadi subtema. Jadilah ini warnanya, warna obatnya, jumlah obatnya. Nah, ini yang dinamakan tabel analisa data ya. Terus ada lagi nah, ini contoh kerangka tema. Jadi tadi yang Ibu buat itu dari kategorinya biasa saja, shock, cemas, malu, drop. Nah, ini bisa menjadi subtema reaksi psikologis. Puskesmas, klinik, rumah sakit dikelompokkan menjadi akses pelayanan. Kemudian cek dahak, ronsen, pemeriksaan penunjang. Dan ini didapatkan dari Ibu membuat kata kunci masing-masing jawaban dari informan ya. Jadi ini kita cari masing-masing jawaban kalimatnya itu dicari kata kuncinya apa. Nanti baru bisa kalian kelompokkan. Bisa jadi pertanyaan informan A yang pertama itu bisa kalian kelompokkan menjadi kategori dengan jawaban dari informan B pertanyaan yang ke-5. Jadi kalau masih nyambung dengan ya masih bisa dikelompokkan, ya itu bisa dikelompokkan. Jadi benar-benar diteliti masing-masing jawaban informannya dan kemudian kalian telaah analisis untuk menggabungkannya. Jadi jangan asal gabung-gabung aja. Ini pertanyaan 1, jawabnya ini. Pertanyaan 2, jawabnya ini. Tapi dia tidak bisa dikelompokkan, kok nggak nyambung ya. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi harus kalian jeli analisisnya. Nah, nanti dari subtema, beberapa ini kalian bisa gabungkan menjadi satu tema. Ini contohnya, gambaran awal terdiagnosis TB paru. Isinya adalah reaksi psikologisnya, akses pelayanannya, pemeriksaannya, orang yang menemaninya. Nah, ini kategorinya. Kategori ini dari kata kuncinya ya. Ini contoh yang kedua, lebih banyak lagi kan, ada subtemanya. Jadi merah, kuning, hijau itu warna obat, jumlahnya. Nah, ini lebih detail. Itulah kalau kita wawancara mendalam sebenarnya banyak sekali data yang bisa kita dapatkan. Nah, ini kita bisa mendapatkan suatu tema-tema yang baru. Jadi ada penggalian wawancara yang benar-benar mendalam ya. Oke. Ini contohnya kerangka temanya, dan nanti ada tugas buat kalian seperti biasa ya. Oke, nanti pertanyaan kita tampung di grup PA ya. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.